Hai guys, perkenalkan aku Sofia Lolana Ibaho dari Manajemen B 2020 Universitas Negeri Medan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh dosen statistik multivariat yaitu Pak Andi, yang dimana pada video 2 kali ini kita akan membahas perihal analisis dari output yang telah kita hasilkan pada video yang pertama tadi, yang dimana kita akan membuat analisis tersebut ke dalam bentuk esai dan akan kita paparkan satu persatu. Nah oke guys, sekarang kita akan membahas analisis dari data output yang telah kita hasilkan tadi pada pengerjaan video kita di sebelumnya dengan menggunakan data 1, 2, dan 3, dan di sini kita akan membahas analisisnya dalam bentuk esai. Nah di sini aku sudah membuat esainya berdasarkan pembahasan pada video 1 tadi, yaitu menginput dan menghasilkan outputnya. Jadi di sini kita akan menganalisis faktor, yaitu menilai variabel yang layak. Di sini ada abstrak terlampir pengertian dari analisis faktor, yang dimana analisis faktor ini merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Yang mana juga analisis faktor ini merupakan prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan kemiripannya. Dan dipaparkan juga pada penelitian ini akan menggunakan analyze dimension reduction yang sudah tadi kita lakukan pada video yang pertama, yang artinya setelah melakukan korelasi dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Dan kita akan melakukan pengujian dari semua variabel tersebut dengan menggunakan correlation matrix atau korelasi antar variabel yang kita ukur tadi pada video pertama, yaitu dengan KMO N-Bartlett Test of Sphericity dan Anti-Image. Dan juga pada penelitian kasus 1 ini kita melanjutkan tahap kedua dalam menganalisis faktor, dan ketiga yaitu proses faktoring dan rotasi serta proses faktor scores. Pada kasus yang kedua, nanti di sini kita akan mendapatkan 7 variabel setelah kita melakukan standarisasi, yang dimana kita akan menguji semua variabel tersebut dengan correlation matrix atau korelasi antar variabel, seperti dengan kasus yang pertama yang kita ukur dengan KMO N-Bartlett Test of Sphericity dan Anti-Image. Nah, di sini ada pernyataan analisis faktor yang dimana hipotesis untuk signifikansi, dan ini harus kita ingat, jika sampel variabel belum memenuhi untuk dianalisis lebih lanjut, dia akan dikatakan sebagai hipotesis HO. Dan jika sampel sudah memenuhi untuk dianalisis lebih lanjut, maka dia dihipotesis sebagai HI. Dan kriteria dengan melihat probabilitas atau signifikan, yang dimana angka signifikannya lebih dari 0,05, maka sampel tersebut diterima dan dapat dianalisis. Dan sebaliknya, jika angka signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka sampel tersebut akan ditolak karena tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, angka MSA atau Measure Sampling Adequacy berkisar 0 sampai 1 dengan kriteria jika angka MSA-nya sama dengan 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain. Dan jika MSA-nya lebih besar dari 0,5, maka variabel tersebut masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Jika MSA-nya lebih kecil dari 0,5, maka variabel tersebut sudah tidak dapat lagi diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut dan harus dikeluarkan dari variabel lainnya. Dasar MSA ini akan digunakan untuk menganalisis setiap variabel. Jadi kita melihat angka MSA ini dalam melakukan analisis. Jadi kita akan mengetahui variabel mana saja yang dapat analisis lagi lebih lanjut. Analisis faktor, yang dimana di sini kita akan membahas kasus 1. Pada penelitian kasus 1 ini ingin diketahui faktor apa saja sih yang sebenarnya membuat seorang membeli sebuah sepeda motor, yang dimana kita di sini akan melakukan pengambilan 50 orang untuk diminta pendapatnya tentang atribut-atribut sepeda motor. Seperti yang pertama itu ada keiritan bahan bakar sepeda motor, yang dimana tadi kita membuat nama variabelnya itu irit agar lebih simpel aja kelihatannya, jadi tidak ribet. Ada variabel ketersediaan suku cadang atau yang disebut dengan onderdil, termasuk kualitas onderdil. Nah, ini dinamakan variabel onderdil. Selanjutnya ada harga sepeda motor, yang dimana di sini variabelnya dinamakan harga. Model dan desain sepeda motor, model. Kombinasi warna sepeda motor,
warna. Keawetan sepeda motor khususnya mesin kita namakan variabel awet. Promosi yang dilakukan sepeda motor yaitu gencar, menarik, dan sebagainya kita namakan promosi. Dan yang terakhir, sistem pembayaran sepeda motor secara kredit kita namakan kredit. Nah, di sini sudah ada catatan bahwa kata yang berada setelah tanda panah yang di sini itu dinamakan kata kunci atau nama variabel yang tampil pada SPSS nanti. Nah, seperti ini bisa dilihat. Atau kita lihat langsung pada SPSS-nya. Nah, ini dia, ada irit, onderdil, harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit. Jadi ini tadi. Nah, tertampil di sini tadi file faktor yang telah kita tampilkan pada SPSS. Ini akan dibahas bahwa dari data di atas, yaitu di sini aku namakan dia sebagai gambar 1.1, akan diuji variabel mana saja yang dianggap layak untuk dilakukan pengujian lanjutan atau analisis selanjutnya, yang mana pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang ada, yang tadi variabel irit hingga variabel kunjung, untuk dilakukan pengujian data, yang dimana dalam hal ini semua variabel akan diuji dengan correlation matrix atau korelasi antar variabel yang diukur dengan KMO dan Bartlett Test of Sphericity dan anti-image. Ini juga akan dianalisis hasil output dari pengujian variabel yang dilakukan. Nah, dan di sini kita akan lihat jelas KMO and Bartlett testnya. Nah, ini sama sesuai dengan esai. Ada analisis dari data output, analisis faktor yang telah dihasilkan. Nah, di sini dapat dilihat dari hasil output bahwa angka KMO dan Bartlett test adalah 0,560 dengan signifikansi 0,01. Tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansinya sudah di bawah 0,05, maka variabelnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, tetapi setelah kita melakukan KMO ini, kita harus melakukan lagi pengujian pada anti-image matrix. Nah, yang dimana di sini dapat kita lihat tampilannya pada output, yaitu anti-image matrix nih. Kita perhatikan pada anti-image correlation-nya. Nah, ini yang berdiagonal seperti yang tadi aku sudah katakan. Diagonal dari kiri atas ke arah kanan bawah. Ini angka MSA-nya yang ditunjukkan pada baris anti-image dengan tanda A, itu dapat kita analisis menjadi variabel irit 0,511, yang mana angka MSA tersebut sudah di atas 0,5, jadi dikatakan dia memenuhi persyaratan. Dan untuk variabel yang kedua, yaitu variabel onderdil, ini sudah memenuhi persyaratan MSA juga karena angka MSA-nya besar dari 0,5. Begitu juga dengan variabel harga, nilai 0,85, yaitu lebih besar dari 0,5, berarti di sini dia sudah memenuhi persyaratan MSA. Juga halnya seperti variabel model, di sini dikatakan bahwa variabel promosi tidak memenuhi persyaratan MSA, yang dimana berdasarkan analisis hasil output yang sudah kita lampirkan ini, haruslah dilakukan proses pengujian ulang, yang dikarenakan terdapat 1 dari 8 variabel yang diuji tadi memiliki angka MSA di bawah 0,5. Nah, dengan begitu, variabel yang tidak memenuhi syaratan MSA tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut dan harus dikeluarkan dari variabel lainnya. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan pengujian ulang dalam melakukan analisis faktor tersebut, seperti dengan yang kita lakukan di awal, ya, dengan KMO dan anti-image, tanpa mengikutkan variabel promosi yang tadi kita sudah praktekkan pada video pertama dalam menghasilkan output. Ini dia, aku lampirkan analisis data outputnya pada pengujian ulang data pertama tersebut. Dapat dilihat dari dari hasil output pengujian ulang bahwa angka KMO adalah 0,570. Dengan signifikansi 0,001, yang dimana dengan adanya proses pengujian ulang dengan menghilangkan variabel promosi, maka terlihat dengan jelas bahwa angka MSA meningkat. Tadinya dia bernilai nilai 5,60, ini sekarang sudah naik menjadi 0,570 karena dikeluarkannya tadi variabel promosi. Dan signifikannya tetap, yaitu di 0,01. Selanjutnya kita menganalisis anti-image matrix dalam pengujian ulang yang tadi ya, yang dimana dapat kita lihat hasil output pengujian ulang yang di sini aku namakan gambar titik 3 seperti ini. Berdasarkan juga penjelasan yang di sini telah dianalisis variabel irit bernilai 0,533 yang mana sudah memenuhi persyaratan MSA. Dengan variabel onderdil sampai dengan variabel kredit
sudah memenuhi persyaratan MSA, yang dimana angka MSA sudah di atas 0,5. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan analisis hasil output di atas, setelah dilakukannya pengujian ulang sebanyak 1 kali dengan mengeluarkan variabel promosi yang tidak memenuhi persyaratan MSA, yang terlihat adanya peningkatan angka MSA. Dengan demikian, variabel irit, onderdil, harga, model, warna, awet, dan kredit dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya pada kasus 1 ini, kita melakukan proses tahap yang kedua dan yang ketiga, yang dimana kita akan menganalisis faktor lanjutan ini dengan proses faktoring dan rotasi, serta tahap ketiga yaitu proses faktor scores. Nah, ini dia outputnya sudah aku lampirkan pada analisis. Di sini aku namakan dia gambar 4.1. Kita lanjut. Nah, ini ada nanti seperti juga yang dianalisis ini, ada script plot, ada juga komponen matrix, ada juga rotasi komponen matrix. Nah, itu yang akan kita analisis. Analisis di sini faktor 1 engine value sebesar 2,136. Nah, di sini ini lebih besar dari 1. Begitu juga dengan faktor yang kedua, yang dimana engine value-nya sebesar 1,307, yang dimana ini juga besar dari 1. Begitu juga dengan faktor yang ketiga, engine value-nya sebesar 1,064, yang dimana ini juga lebih besar dari 1. Nah, sedangkan untuk faktor 4 sampai dengan faktor yang ke-7, ini nilai engine value-nya kecil dari 1. Maka, tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, di sini dikatakan dengan demikian terlihat jelas bahwa hanya ada 3 faktor berdasarkan kemiripan dari 7 variabel tadi. Selanjutnya, kita dapat lihat juga pada gambar script plot. Di sini kita tampilkan pada hasil output yang ada di SPSS agar terlihat dengan jelas. Script plotnya yang di atas 1 itu hanya 3 nih. 1, 2, 3. Sedangkan 4, 5, 6, 7-nya itu sudah berada di bawah 1. Seperti itu. Nah, dianalisis bahwa gambar script plot itu menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai engine value dalam bentuk grafik. Dan juga dapat dilihat bahwa hanya 3 faktor yang nilai engine value-nya di atas 1, seperti yang baru tadi aku paparkan. Nah, selanjutnya kita katakan bahwa, nah ini dia analisisnya sudah terbentuk 3 faktor, yang mana analisisnya sebagai berikut. Irit bernilai di atas 0,5 yang berada pada faktor 3, yaitu bernilai 0,772 lebih besar dari 0,5. Dalam hal ini, irit dapat berkorelasi kuat dan dapat diprediksi tanpa kesalahan untuk analisis faktor. Nah, selanjutnya, onderdil bernilai di atas 0,5. Nah, di sini dia berada pada faktor 1 dan 2. Dan untuk harga, dia berada faktor yang kedua. Dan untuk model berada faktor yang ketiga. Warna berada faktor yang pertama. Awet berada faktor yang kedua. Kredit berada faktor yang pertama. Di sini kita perhatikan analisis pada onderdil, yang dimana dikatakan bahwa onderdil bernilai di atas 0,5 yang berada pada faktor 1 dan 2. Dalam hal ini, onderdil harus melalui proses rotasi lagi. Jadi analisis, dikarenakan terdapat satu variabel yang memiliki nilai di atas 0,5 pada 2 faktor, maka perlu dilakukan proses rotasi lagi, yang di mana ini sudah dinamakan tahap yang, dan di mana ini masih dikatakan tahap yang rotasi lagi. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel rotasi yang tadi sudah kita lampirkan. Nah, rotasi ini merupakan nilai loading faktor dari tiap-tiap variabel, yang dimana loading faktor ini merupakan besarnya korelasi antara faktor yang terbentuk dengan variabel tersebut. Nah, proses faktoring tersebut memperjelas perbedaan faktor mana variabel tersebut masuk gitu ya. Apakah di faktor 1, 2, atau 3. Yang dimana di sini sudah aku analisis, variabel irit masuk ke dalam faktor yang ketiga, variabel onderdil masuk faktor yang kedua, variabel harga faktor yang kedua, variabel model faktor yang pertama, variabel warna faktor yang pertama, variabel awet faktor yang kedua. Dan yang terakhir itu ada variabel kredit masuk ke dalam faktor yang ketiga. Nah, hal ini terlihat jelas bahwa pada tabel rotasi komponen matriks memberikan gambaran lebih dalam dan benar mengenai masing-masing variabel yang terletak pada faktor mana dia masuk gitu. Selanjutnya yang terakhir, kita melakukan tahap yang ketiga, yaitu faktor scores, yang dimana kita dapat lihat pada file datasheet view input. Nah, pada analisis SI ini sudah kita lampirkan, namakan sebagai gambar 5.1. Nah, ini ada faktor 1, faktor 2, dan faktor 3.
Analisisnya, dalam hal ini ketiga faktor 1, 2, dan 3 ini akan mewakili data untuk 7 variabel yang tadi dimasukkan. Nah, jadi kayak variabel yang 7 tadi itu dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang sudah ditentukan. Jadi kayak dimasukkan ke dalam suatu tempat item-item tersebut sehingga tersebutlah yang menjadi kepalanya gitu ya. Nah, inilah data yang bisa dilakukan untuk setelah analisis faktor. Misalnya kita mau melakukan analisis lanjutan yaitu regresi. Nah, data ini sangat bisa sekali dipakai gitu ya. Nah, berikut analisis ketiga faktor tersebut, yang dimana faktor pertama terdiri dari variabel, model, dan warna. Itu di sini aku akan namakan dia sebagai F design. Dan untuk faktor yang kedua terdiri dari variabel onderdil, harga, dan awet. Di sini aku namakan dia F kualitas. Dan untuk faktor yang ketiga yang terdiri dari irit dan kredit akan aku namakan F pemakaian. Berdasarkan analisis ini kita dapat tahu faktor 1 apa aja sih, faktor 2 apa saja sih, dan di sini nanti dapat diubah namanya sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, di sini bisa kita ubah juga langsung karena tadi kita belum mengubahnya. Di sini kita ubah yang pertama yaitu desain. Dan yang untuk faktor kedua kita ganti menjadi F kualitas. Dan untuk faktor yang ketiga kita menjadi F pemakaian. Dalam hal ini, untuk nama faktor skornya dapat diubah sesuai dengan data yang dimiliki, artinya tidak ada ketentuan syarat. Sama seperti yang aku katakan tadi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data faktor di ataslah yang akan menjadi data dalam melakukan analisis lanjutan. Dari itu, selesailah sudah kita dalam menganalisis data yang pertama pada kasus yang pertama. Oke, selanjutnya kita menganalisis faktor, yaitu pada kasus yang kedua. Nah, dalam menganalisis kasus 2 ini, ingin diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas seorang salesman dalam bekerja, maka diambillah 50 sampel yang kemudian kepada mereka ditanya hal-hal sebagai berikut, yang dimana ada gaji rupiah per bulan, komisi dalam rupiah per bulan, bonus dalam ribuan rupiah per tahun, rata-rata tingkat absen per bulan, hasil tes masuk skor 0-100, jumlah anak, dan rata-rata jumlah pelanggan yang dikunjungi, yaitu orang per bulan. Nah, di sini ada tanda panah setelah gaji, komisi, bonus. Nah, di sini sudah dipaparkan bahwa kata yang berada setelah tanda panah, yaitu ini pada gaji, merupakan kata kunci pada kalimat nama variabel yang ada pada SPSS. Nah, jadi di sini datanya itu nama variabelnya hanya gaji, komisi, bonus, absen. Selanjutnya dapat kita lihat di sini adalah data-data faktor yang menentukan aktivitas seorang karyawan. Nah, ini dia tadi, di sini aku namakan dia gambar 6.1. Sama ini dikatakan bahwa dari data di atas akan diuji variabel mana saja yang dianggap layak untuk dilakukan pengujian lanjutan atau analisis lanjutan. Mana pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang ada, kemudian variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian. Jadi sama seperti halnya yang pada data 1 tadi. Nah, di sini pada file faktor Z terlihat data sangat bervariasi dalam satuan. Artinya variabel data dengan satuan ratusan ribu, puluhan ribu, dan sampai dengan satuan jumlah di bawah 10. Nah, di sini akan kita standarisasi. Ya, kita harus transformasi sebelum kita analisis. Dalam penilaian, apakah variabel tersebut layak dianalisis lebih lanjut, apakah tidak. Proses standarisasi data ini bisa dilakukan dengan mentransformasi data ke bentuk Z-score. Jadi, dengan mengaktifkan set standard Z values as variable pada analisis, ini sudah ada hasilnya. Nah, berikut hasil output bertipe CAF dari standarisasi data dengan Z-score. Nah, ini dia. Bisa kita lihat agar lebih jelas. Ya, ini juga masih ada. Agar lebih jelas kita dapat melihatnya pada SPSS ini. Nih, ada Z gaji, ada Z komisi, ada juga Z bonus, Z kunjung. Ini di sini satuannya sudah seragam ya, tidak bervariasi lagi seperti yang tadi. Dalam hal ini terdapat 7 variabel baru dengan imbuhan kata Z di depan masing-masing variabel. Dengan adanya Z-score yang merupakan standarisasi dari masing-masing angka variabel berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasinya, maka terlihat sekarang nilai semua variabel tidak berbeda jauh, alias sudah hampir setara gitu ya, yang berarti proses pengujian variabel ini bisa dilakukan. Nah, di sini kita lanjut ke dalam penilaian variabel layak atau tidaknya ya, yang dimana data-data faktor yang menentukan produktivitas seorang karyawan ini yang setelah distandarisasi, ini yang akan kita gunakan pada saat menganalisis faktor ya.
Dalam hal ini terlihat pada tabel, semua variabel dengan awalan Z akan diuji dengan correlation matrix atau korelasi antar variabel yang diukur dengan KMO dan Bartlett Test of Sphericity dan anti-image dalam aplikasi SPSS. Kita lakukan hal yang sama seperti data yang pertama tadi ya. Nah, yang dimana di sini ada hasil outputnya. Nah, seperti yang tadi di sini, nih ada KMO, ada juga anti-image. Katakan bahwa dapat dilihat dari hasil output bahwa angka KMO adalah 0,507 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 yaitu 0,507 ini kan lebih besar nih dari 0,5 dan signifikansinya sudah di bawah 0,05 yaitu 0,000. Nah, variabel yang ada sudah bisa dianalisis lebih lanjut, tetapi jangan lupa kita melakukan juga analisis per variabel dengan metode anti-image matrix. Nah, yang di sini sudah kita lakukan. Dapat dilihat dari hasil output, angka MSA ditunjukkan pada baris anti-image correlation, karena di sini dianalisis untuk variabel gaji adalah 0,528 yang mana sini sudah memenuhi persyaratan MSA. Begitu juga dengan jet komisi. Di sini jet komisi bernilai di bawah 0,5 dan di sini tidak memenuhi persyaratan. Jet bonus juga begitu di bawah 0,5, sedangkan jet absen sama seperti jet gaji tadi berada di atas 0,5 dan memenuhi persyaratan MSA. Jet tes memenuhi, variabel Z anak tidak memenuhi, jet kunjung tidak memenuhi. Disebutkan bahwa berdasarkan analisis hasil output di atas, maka harus dilakukan proses pengujian ulang. Pengujian ulang yang pertama, yang dimana kan di sini kenapa dia 2? Karena kita sudah melakukan pengujian pada saat yang pertama tadi. Tapi di sini kita melakukan pengujian ulang lagi, berarti kita sudah melakukan pengujian sebanyak 2 kali, tapi dengan pengujian ulang 1 kali. Nah, dikarenakan terdapat 4 dari 7 variabel yang diuji memiliki angka MSA di bawah 0,5, yaitu variabel Z komisi, Z bonus, Z anak, dan juga Z kunjung. Dengan begitu, yang tidak memenuhi persyaratan MSA tidak dapat dianalisis lebih lanjut dan harus dikeluarkan dari variabel lainnya, yang dimana jika dari satu variabel yang memiliki angka MSA di bawah 0,5, maka yang pertama kali dikeluarkan adalah variabel MSA terkecil, yang dimana dalam hal ini variabel akan dikeluarkan yaitu variabel kunjung yang memiliki nilai MSA 0,306. Itu sangat rendah sekali dan sangat berada jauh di 0,5 ya, dan variabel yang lainnya tetap dilakukan pengujian ulang. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa akan dilakukan pengujian ulang dalam melakukan analisis faktor seperti yang di awal tadi, tapi di sini tanpa mengikutsertakan variabel Z kunjung. Nah, ini dia hasil output dari pengujian ulangnya. Kita analisis bahwa dilihat dari KMO, hasil outputnya dalam pengujian ulang ini adalah 0,555, yang dimana dengan signifikansi 0,000. Dengan adanya proses pengujian ulang ini, dengan menghilangkan variabel Z kunjung tadi, terlihat jelas angka MSA meningkat dari angka MSA pada output yang sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu, angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi sudah berada di 0,05, maka variabel yang ada itu sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, tapi perlu diperhatikan juga pada anti-image-nya. Gaji sudah memenuhi, jet komisi sudah memenuhi, jet bonus tidak memenuhi, jet absen memenuhi, jet tes memenuhi, jet anak tidak memenuhi. Jadi masih terdapat 2 variabel lagi dari 6 variabel yang ada ya. Nah, maka dari itu diuji kembali lagi ya, yaitu dengan menghilangkan variabel Z anak, karena di sini variabel Z anak itu paling kecil ya, paling kecil nilainya yang di bawah 0,5. Nah, lalu dilakukanlah pengujian ulang lagi, yang dimana tanpa adanya variabel Z anak setelah tadi dikeluarkannya variabel Z kunjung. Nah, ini dia hasilnya, sudah ada. Nih, ada KMO, ada anti-image. List kembali. KMO dapat dilihat dia meningkat ya, menjadi 0,562 dan angka MSA yang sebelumnya. Signifikannya juga begitu, masih berada di bawah 0,05, jadi dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, tapi perlu diperhatikan juga pada pengujian ulang, hasil anti-image-nya ini masih menunjukkan ada variabel yang berada di bawah 0,5. Nah, di sini dianalisis bahwa jet gaji sudah memenuhi, jet komisi sudah memenuhi, jet bonus belum memenuhi, jet absen sudah memenuhi, jet tes sudah memenuhi. Nah, di sini jet bonus bernilai 0,466. Ini kan lebih kecil dari 0,5. Dari itu,
dilakukan kembalilah proses pengujian ulang untuk yang ketiga kalinya, yang dimana kita sudah menguji berarti sebanyak 4 kali ya, dikarenakan masih ada 1 dari 5 variabel yang kita uji tadi bernilai di bawah 0,5, yaitu jet bonus. Dengan demikian kita mengeluarkan jet bonus dan melakukan pengujian ulang pada variabel yang ada. Selanjutnya, berarti akan kita lakukan nih pengujian ulang ya dalam melakukan analisis faktor seperti yang sebelumnya. Nah, tapi kali ini kita tidak mengikutsertakan variabel z bonus. Nah, ini dia adalah hasil output dari pengujian ulangnya ya. Ini dia, aku lampirkan di sini, di situsnya, yang dimana dikatakan bahwa dapat dilihat dari hasil output pengujian ulang bahwa angka KMO adalah 0,725 seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, dengan adanya proses pengujian ulang dengan menghilangkan variabel jet bonus ini, angka MSA terlihat lebih jelas meningkat dari output yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, variabel sampel yang ada secara keseluruhan bisa dianalisis lebih lanjut gitu ya, dari proses pengujian ulang yang tadi sudah dilakukan. Nah, perlu diperhatikan juga pada anti-image matrixnya, yang dimana dari hasil output pengujian ulangnya, angka MSA yang ditunjukkan itu dapat dianalisis sebagai berikut. Nah, di sini ada variabel Z gaji sudah memenuhi persyaratan, Z komisi juga sudah memenuhi persyaratan, Z absen demikian, dan Z tes juga sudah. Nah, ini sudah besar sekali ya. Dan di sini dikatakan bahwa berdasarkan hasil output di atas setelah dilakukannya pengujian sebanyak 4 kali dengan mengeluarkan yang pertama tadi ada variabel kunjung, yang kedua variabel Z anak, dan yang ketiga variabel Z bonus, yang dimana variabel tersebut tadi itu tidak memenuhi persyaratan angka MSA, dan terlihat bahwa adanya peningkatan yang sangat tinggi terhadap angka MSA bisa kita lihat tadi dalam tabel KMO-nya. Nah, yang dimana juga semua variabel yang diuji ulang sudah memenuhi persyaratan, yang dimana sudah di atas 0,5. Jadi sisa 4 variabel tadi itu ya. Dan demikian variabel Z gaji, Z komisi, Z absen, dan Z tes dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi kesimpulan dari analisis yang baru saja kita paparkan yaitu dapat diketahui bahwa proses analisis faktor ini mencoba menemukan hubungan antara sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel yang awalnya. Jadi akan jadi diuji gitu kelayakannya ya. Nah, yang dimana juga dapat diberi kesimpulan pada kasus yang pertama, hasil akhir dari pengujian data dilakukan sebanyak 2 kali dengan 1 kali pengulangan, yaitu angka KMO-nya adalah 0,570. Ini sudah di atas dari 0,5 dan dengan signifikansinya 0,001, yang dimana sini sudah lebih kecil dari 0,05. Maka dengan variabel yang ada yaitu irit, onderdil, harga, model, warna, awet, dan kredit sudah dapat dianalisis lebih lanjut lagi. Nah, pada kasus 2, di sini hasil akhir dari pengujian data yang dilakukan sebanyak 4 kali dengan 3 kali pengulangan, angka KMO tersebut adalah 0,725, yang dimana sini sudah besar dari 0,5 dengan signifikansi 0,000, yang dimana sudah lebih kecil dari 0,05 dengan variabel sampel yang ada yaitu Z gaji, Z komisi, Z absen, dan Z tes sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, berarti hasil analisis dari output yang sudah kita lakukan pada video 1 telah selesai, yang dimana dapat di sini disimpulkan bahwa ditemukanlah variabel mana yang layak untuk kita lakukan ke dalam analisis yang lebih lanjut ya. Ini merupakan analisis faktor. Oke guys, mungkin itu saja video 2 dari statistik multivariat, sekaligus sebagai video penutupan dari pembahasan kita kali ini mengenai pengujian data menggunakan analisis faktor, yaitu menguji kelayakan variabel tersebut dapat dianalisis lebih lanjut ataukah tidak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.